Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dalam perayaan Natal tahun ini. Masih belum ada perubahan, perayaan Natal tahun ini masih sama seperti perayaan Natal tahun lalu secara virtual. Tetapi saya yakin kita semua percaya bahwa meskipun perayaan Natal kita masih secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat dan juga animo jemaat untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Natal kita saat ini. Tahun ini tema Natal kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita akan melihat penampilan-penampilan jemaat yang kiranya akan terus menyemangati aktivitas gereja kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat mengikuti perayaan Natal kita pada saat ini, awal sampai berakhirnya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal untuk kita semua. Kami Komisi Hari Raya Gerejawi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GKP Bekasi yang sudah mensupport dan membantu kegiatan Masa Raya Natal 2021, sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mari kita saksikan rangkaian kegiatan Masa Raya Natal 2021. Puji Tuhan, dana untuk seluruh rangkaian kegiatan Masa Raya Natal terpenuhi dengan luar biasa. Tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga pelayanan kami. Oleh sebab itu, kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelayanan Komisi Hari Raya Gerejawi atas kerjasama yang baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga kepada Bapak Ibu Penatua GKP Bekasi dan para gembala. Terima kasih banyak atas bantuan dan support kepada kami. Akhir kata, selamat Hari Raya Natal, sukacita Natal, kasih Natal akan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa di sorga, karena kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk merayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui Natal tahun 2021. Meski peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu terjadi 2000 tahun yang silam, namun makna kelahiran Kristus akan terus hadir dan lahir dalam kehidupan iman kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Natal tahun 2021 ini, kita masih merayakan Natal dalam suasana prihatin akibat COVID-19 yang masih belum berakhir.
kita sebagai bagian dari komunitas umat dunia dan berada dalam satu perahu yang sama, masih berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Itulah sebabnya sadar terhadap situasi saat ini, di mana Indonesia juga masih belum bebas dari COVID-19, melalui Natal tahun 2021 ini, PGI dan KWI bersama-sama menetapkan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dalam Petrus 1 ayat 22 sebagai tema Natal tahun 2021 ini. Melalui tema Natal ini, pesan yang hendak disampaikan yaitu dengan keprihatinan yang sama, kita semua diajak untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi ini, Majelis Jemaat GKP Bekasi mengajak seluruh warga jemaat untuk tetap melaksanakan falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia. Dan dalam persaudaraan tersebut, melalui persekutuan, kita wujud nyatakan dengan saling menunjukkan cinta kasih melalui aksi nyata. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, akhirnya mewakili seluruh majelis jemaat, saya mengucapkan Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wali Kota Bekasi. Saya Jajanto, Wakil Wali Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah kota yang harmonis, kota yang multi etnik dan beragam. Sebagai kepala daerah, harus berdiri di semua kaki umat, beragama dan memastikan atas kenyamanan warga dalam beribadah yang merupakan hak dari setiap warga. Harapan kami untuk semua warga Kota Bekasi memiliki rasa aman dan nyaman tinggal di kota ini. Tidak ada yang membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Semua menyatu menjadi warga Kota Bekasi. Menyambut Hari Natal 2021, bagi umat Kristiani, kami ucapkan Selamat Natal, semoga damai menyertai semua. Selamat menyambut pergantian tahun 2022. Agar kita semua diberikan kekuatan dalam kondisi apapun. Sekali lagi, Selamat Natal bagi yang merayakan. Terima kasih, salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menyambut Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan kita, dengan bersama-sama menaikkan pujian Gita Sorga Bergema. Bangsa-bangsa
bisa libur sekolah. Dan yang kedua, aku bisa mudik kalau gak pandemi ya. Perayaan Natal yang penuh sukacita. Beli baju baru. Beli baju baru. Ya. Atau Kado mainan. mendapatkan kado Natal yang banyak. Aku mau bikin pohon Natal sama kabel keluarga. Merayakan Natal di sekolah minggu bersama teman-teman. Aku ingin menghias pohon Natal dan memberi hadiah kepada anak panti. Menghias pohon Natal, berkumpul bersama keluarga dan mendapatkan hadiah. Berkumpul bersama keluarga besar. Banyak kado Natal, banyak kue-kue Natal, dan bisa berkumpul dengan keluarga besar yang tidak. Sambil KTT yang satu, ayat satu bata mulana alam menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Itulah hari kedua. Allah berfirman, terciptalah darat dan segala jenis tumbuh-tumbuhan
Tuhan. Hari ketiga. Jadilah benda-benda penenang yang memisahkan siang dan malam. Hari keempat. Jadilah burung-burung berterbangan di cakrawala dan ikan-ikan berenang di air. Itulah hari kelima. Halo, nama aku Mania. Jadilah segala jenis binatang liar dan ternak dan serta manusia, laki-laki dan perempuan. 6 air Allah ciptaan langit dan bumi serta isinya. Lalu Allah beristirahat dan memberkati. Dan dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan itu berkata kepada perempuan, itu tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya kan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap ditahannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah mencari seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Firmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, karena sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku daripada orang zaman ini. Dan dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah langit, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan
hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh merayakan Natal pada saat ini. Bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, kami akan merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami percaya hikmat dan kebijaksanaan menaungi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 22. Demikian pembacaan Alkitab. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca Alkitab, tapi mau melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Kami di tahun ini merasakan begitu berat sekali. Karena terbiasa kami merayakan Natal bersama. Suami, yaitu Pak Lukas. Tapi karena situasi tahun ini, di awal-awal bulan Juli yang lalu, ternyata Tuhan sudah memanggilnya terlebih dahulu. Terasa berat juga sih, Bu. Kami yang biasa bersama-sama di dalam bulan-bulan Desember itu kita mempersiapkan perayaan Natal bersama anak-anak dan suami. Pastinya akan terasa berkurang. Rasanya sepertinya apa ya, baru pertama kali kita tidak bersama lagi dengan suami. Pasti rasanya sangat sedih sekali. Namun kami yakin dan percaya ketika kami bersama gitu, kami bergandengan tangan, kami bisa kuat gitu, kita bisa kuat, kita bisa sama-sama untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami, dan kami yakin Tuhan pasti ada bersama dengan kami, dan kami percaya suami dan orang tua bapak anak juga sudah bersama dengan Bapa di surga. Kami percaya itu, dan kami ke depan senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Kabar gembira buat
saya terhadap sama adik juga dalam memaknai Natal. Ya kabar gembira lah buat saya. Aku sih secara khususnya yang pertama tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena di tahun 2001 ini termasuk tahun yang sangat sulit menurut aku sendiri. Yang pertama juga dari kondisi rumah, keluarga, dan yang terakhir ini mama udah pergi. Dan aku memaknai Natal ini untuk secara bersyukur aku karena masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan semoga untuk kedepannya aku bakal jadi pribadi yang lebih baik dan bisa bareng abang bisa menjadi anak yang mama banggakan di surga sana. Kejadian ini membuat kami terus berjuang, berusaha, dan bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan semua, dan kami akan terus semangat walaupun kehadiran fisik tidak ada, tetapi semangat spirit yang Bapak berikan, yang Bapak teladani dulu, membuat kami terus semangat dan berjuang sampai sekarang. Saya tetap berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan kami semua. Begitu apa sama kami, bukan cuma hanya doa, hanya omongan, tapi prakteknya sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak apalah yang kami lakukan yang baik, tapi kasih Tuhan ada di dalam Bapak Ibu semua untuk menguatkan kami. Kami bisa melayani Tuhan, itu adalah bagian dari kesibukan saya untuk bisa lebih melayani Tuhan. Sisi baik dari itu semua, tahun Natal ini kami bertambah berkat dari Tuhan dengan bertambahnya cucu kami 2 orang. Itulah penghibur kami yang bisa mengobati rasa kesedihan kami tahun ini. Nggak kuat, gimana dia sendiri ngeliat adik, kan soalnya tanggungan aku cuma dia, si Chandra. Juga aku berdoa sama Tuhan, ya tinggal berdua doang. Ya pokoknya yang membuat aku kuat tuh karena adanya dia juga. Karena dia buat, melalui dia aku berdoa kepada Tuhan kuat, biar kuat lah buat jalan hidup ini aja, biar dia berdua. Bisa berdua doang nggak gampang sih sebenarnya, tapi harus ada Tuhan di kehidupan, berdoa itu aja sih. Yang pertama pasti Tuhan Yesus, karena tanpa adanya ikut campur tangan Tuhan, aku nggak bakal sampai saat ini bertahan. Dan juga dari pihak-pihak yang membantu keluarga kami, terutama dari gereja, dari orang-orang yang di sekitar kami semuanya, itu sangat membantu semuanya itu. Kalau tidak ada mereka mungkin aku nggak tahu mau gimana ke depannya gitu kan. Tapi mereka semua ngasih solusi, ngasih saran, ngasih nasihat, dan itu semua aku maknai juga, aku dalemin supaya aku bisa jadi lebih baik lagi pribadinya. Itu aja sih dari aku. Kita selaku orang beriman, bahwa penderitaan itu tidak selamanya kita rasakan, dan itu semuanya dari diri sendiri, motivasi yaitu bagaimana kita bisa move on ya, untuk bisa menghadapi semuanya itu dengan lapang dada,
dengan berserah sama Tuhan. Kami yakin teman-teman lingkup gereja, tetangga, semuanya memberikan dukungan bahwa semua itu mereka adalah saudara yang memberikan kami selalu senantiasa harus kuat dan memberikan supaya kami agar tetap diberi kekuatan. Mungkin bagi kita yang saat ini sedang merasakan kehilangan, sedang bersedih, sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin intinya kita harus tetap peka pada Tuhan, karena ketika kita peka itu kita bisa ngerasain berkat Tuhan itu nyata gitu. Justru kalau kita malah menjauh, justru kita bakal hilang rasa gitu. Kita nggak bisa ngerasain berkat Tuhan, padahal berkat Tuhan itu ada dan nyata di setiap kehidupan kita. Mungkin sama satu yang perlu diingat bahwa Tuhanlah penjagamu. Kalau dari aku sih buat anak-anak muda yang masih mau mengalami pemulihan, dan pribadi aku juga masih dalam proses itu, yang pertama kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena bersyukur itu dari hal-hal kecil kayak masih bisa bernafas aja itu kita sangat bersyukur sekali. Dan jangan pernah fokus kepada masa yang akan datang dulu, maksudnya bukan kita jangan terlalu overthinking ke masa depan, tapi kita selalu berserah aja kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari ini mungkin itu yang terbaik bagi Tuhan. Jadi aku saranin ke teman-teman jangan lupa untuk berdoa, ikutin Tuhan terus, kita curhat ke Tuhan, karena Tuhan adalah tempat curhat terbaik yang bisa kita ungkapkan gitu. Itu aja dari aku. Semoga teman-teman yang masih dalam proses pemulihan sama kayak aku bisa bertahan untuk masa depan yang indah dan cerah dalam Tuhan. Untuk anak-anak muda sih, ya pertama harus bersyukur juga. Terus juga selagi masih kalau ada orang tuanya lengkap ya, sharing ngobrol lah sama orang tuanya buat biar selalu relasinya sama orang tua terutama banget sebenarnya daripada di luar. Kan kadang ada juga tuh yang jarang ngobrol sama orang tuanya. Harus sebenarnya harus ngobrol sama orang tua di rumah. Jangan, biasanya tuh ada tuh anak-anak yang gimana ya, kalau di luar tuh dia relasinya kuat, cuman dia kalau di rumah ya sama orang tua nggak ngobrol sama sekali. Ada tuh yang begitu ya. Buat teman-teman tuh ya kurang-kurangin yang gitu. Walaupun relasi kita banyak di luar, terutama banget sama keluarga. Dan juga harus selalu bersyukur juga, berdoa sama Tuhan, minta yang terbaik. Pokoknya kan banyak sekarang pergaulan juga yang banyak yang nggak benar juga, harus ditinggalin. Kita harus balance itu semua lah, bisa berhenti, jangan sampai narkoba, pokoknya juga jangan sampai. Walaupun banyak temen, terus juga ya terutama itu sih harus saling ngobrol aja sama keluarga. Nggak usah terlalu banyak relasi di luar. Banyak tuh relasi di luar, tapi di keluarga dia diem-dieman sama mamanya, sama papanya biasanya. Pokoknya terutama sama keluarga itu aja sih. Tidak ada yang tahu mengenai waktu kapan datangnya kesedihan, kedukaan, dan kehilangan. Perasaan yang dialami membuat diri sering terjebak pada kesepian dan juga kesendirian. Mungkin hampir hilang arah dan juga tujuan, membuat harapan semakin jauh, tak terpegang. Rasanya Tuhan jauh dan tak terlihat, membuat diri kita kerap dikuasai amarah. Di manakah damai Natal yang kita rindukan? Aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada begitu banyak kawan yang mengalami. Kesepian dan kesedihan tidak menguasai diriku saat ini. Ketika aku melihat ada saudara yang terluka, mereka pun perlahan bangkit kembali. Walau tertatih untuk menapaki, rangkulan cinta kasih persaudaraan hadir dialami. Tak perlu merasa kecil hati, ingatlah kasih Kristus yang sudah mengawali.
Immanuel, Immanuel, Kristus ada di antara kita, merengkuh kerapuhan dan memberi harapan. Kabut telah menghilang, terang telah datang. Kesepian diubah menjadi kebersamaan. Kesendirian diubah menjadi persaudaraan. Waktu Tuhanlah yang menentukan. Terbaik dan terindah bagi setiap insan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code maupun dihimpunkan di rumah lalu dibawa ke gereja. Oleh karena itu maka dengarlah firman Tuhan, pengantar persembahan kita saat ini yang diambil dari Mazmur pasal 52 ayat 11 yang mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita memberi persembahan sambil bernyanyi 1000 lilin nyalakan. Bersama
yang terbaring dalam palungan, hanya terbungkus dengan kain lampi. Dialah Raja, segala raja, datang untuk menebus dosa umat manusia dengan segala kerendahannya, pengorbanannya bagi manusia. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, beri hormat dan syukur kepadanya. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, sembah Dia. Haleluya. Segala raja yang datang untuk menebus dosa umat manusia dengan segala kerendahannya dan pengorbanannya bagi manusia. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, beri hormat dan syukur kepadanya. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, sembah Dia. Haleluya. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, beri hormat dan syukur kepadanya. Marilah kita semua sambut Dia. Hai bumi, laut, gunung, lembah bersorak puji Dia. Anak Allah yang mulia, sembah Dia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa saat ini kami diingatkan kembali berkaitan dengan relasi persaudaraan.
Kami harus mengakui Bapa bahwa kami masih memiliki pekerjaan rumah terhadap relasi yang kami bangun dengan orang-orang yang kami kasihi. Acap kali kami belum bisa menjadi pribadi yang mengedepankan rekonsiliasi atau perdamaian dalam relasi persaudaraan kami satu dengan yang lain. Melalui kesempatan baik ini, momentum Natal saat ini kami kembali mau belajar untuk menjadi pribadi yang mau mengedepankan dan membangun relasi persaudaraan yang mendatangkan berkat satu dengan yang lain. Oleh karenanya berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk bersama-sama menjaga kesempatan atau kepercayaan melalui relasi-relasi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan tahu persis apa yang kami gumuli dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang menjadi beban kami. Oleh karenanya Tuhan, kami memohon iringi kami senantiasa. Kami sadar persis kemampuan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau untuk menjaga kami, menopang kami, mengawal kami semua. Sehingga di dalam segala hal yang kami hadapi tadi, kami dimampukan untuk melaluinya dengan tetap berpaut kepada Tuhan. Terus pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi segala kesempatan yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga yang kami kasihi. Banyak sekali harapan, banyak sekali kerinduan. Tetapi kami harus mengakui juga ada pergumulan-pergumulan yang juga terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami memohon Tuhan membantu kami semua, memberkati kami semua. Sehingga hal-hal yang saat ini sedang kami hadapi di tengah kehidupan kami keluarga, kami dapat lalui dengan tetap meyakini bahwa Tuhan menjaga kami semua. Oleh karenanya mampukan kami untuk tetap tenang menghadapi berbagai macam hal yang saat ini sedang kami tapaki dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk menghalau, untuk melalui segala situasi tadi dengan percaya bahwa pada saatnya semua akan Tuhan rancangkan baik dan indah bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kerinduan pribadi dan juga keluarga kami dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah terhimpun. Kiranya melalui persembahan ini kami hendak diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami juga mengingat kasih Tuhan bagi kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan bagi sesama. Kami pun juga mau berdoa dalam persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Sebagai bagian dari persekutuan umat-Mu ya Tuhan, kiranya kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Kami saling mendukung, saling memperhatikan. Kiranya kami juga mau menjaga persaudaraan itu di tengah-tengah gereja-Mu. Sebagai bagian dari gereja, kiranya Engkau juga akan melingkupi kami dengan hikmat-Mu. Kami percaya setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di GKP Jemaat Bekasi, di Pos Tambun, dan Pos Cigelap. Kiranya Tuhan saja yang akan melingkupi mereka semua dengan damai sejahtera-Mu. Dan kiranya setiap kami, baik simpatisan maupun juga warga jemaat, boleh saling membantu satu dengan yang lain, menggerakkan persaudaraan itu, sehingga bermakna tidak hanya bagi jemaat kami saja, tetapi juga berdampak dalam persekutuan bagi yang lain. Tuhan sertailah kami. Ya Tuhan, kami menghayati segala kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan saat ini. Terlebih ketika kami boleh tinggal di tengah-tengah bangsa dan negara yang sungguh memberkati kami. Oleh karena itu kami pun juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia dan juga pemerintah yang boleh Tuhan pilih dan Tuhan utus. Untuk Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, sehingga mereka sebagai pimpinan dan juga utusan Tuhan untuk juga boleh memimpin dan juga mengelola bangsa dan negara ini dalam hikmat Tuhan. Demikian juga para kabinet,
para parlemen dan juga pemerintah pusat, daerah maupun kota, kami yakini semuanya dapat Tuhan pakai bagi kesejahteraan kehidupan. Oleh karena itu di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang sedang terjadi, kami memohon agar kiranya pemulihan itu boleh senantiasa terjadi melalui pembatasan-pembatasan atau bahkan vaksinasi-vaksinasi yang boleh diperjuangkan, kiranya juga boleh menghadirkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Kami juga mau berserah Tuhan dalam konteks kehidupan saat ini, sehingga pekerjaan, lapangan pekerjaan boleh tersedia untuk mensejahterakan banyak keluarga yang boleh terlibat di dalamnya. Sehingga pengharapan agar karya Kristus boleh memelihara kehidupan keluarga dapat terjadi begitu indah untuk mencukupkan, untuk memberkati, dan juga memelihara kehidupan banyak keluarga. Dan kami yakini melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, kiranya boleh tersedia lapangan pekerjaan untuk memberkati semakin banyak orang. Dan melalui kebijakan pemerintah pula, kami berharap agar kehidupan kami boleh segera terbebas dari kehidupan pandemi yang sedang terjadi. Sehingga harapan pemulihan itu di dalam ikatan kasih persaudaraan boleh terjadi. Kami juga berdoa agar kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang besar, yang menghargai sebuah kehidupan yang juga peduli satu dengan yang lain. Sehingga panggilan untuk terlibat dalam ibadah, panggilan untuk terlibat dalam merayakan iman pun juga boleh terjadi. Sehingga bangsa ini bangsa yang plural, bangsa yang penuh kasih, tetapi juga bangsa yang saling mengerti, menghargai, dan memahami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memimpin dan menyadarkan begitu banyak orang untuk juga boleh memiliki kesadaran terkait Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang diikatkan akan satu, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Di tengah-tengah juga cinta kasih Tuhan bagi kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi di mana kami boleh tinggal. Kiranya di kota dan Kabupaten Bekasi, Tuhan juga boleh melangsungkan sebuah kesejahteraan yang baik. Sehingga baik secara perekonomian, sosial maupun politik, kehidupan setiap kami boleh dicukupkan di dalam Tuhan. Maka inilah pengharapan kami. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat Engkau nyatakan pengharapan kami di dalam kecukupan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Inilah doa yang kami bawa kepadamu bersama dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini kita diutus ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, dapat melingkupi saudara sekalian, menggerakkan persaudaraan di antara kita, menjadikan kita mau berbagi sukacita Natal bagi siapapun yang ada di sekeliling kita.
Inilah berkat Tuhan. Allah Sang Sumber Damai menuntun kita dalam kehidupan yang adil dan benar. Cinta kasih dari Yesus Kristus melimpahi kita serta curahan Roh Kudus menuntun kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Natal, kiranya semangat persaudaraan melingkupi persekutuan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tertatih. Sorry. Tidak ada yang tahu. Oh iya. Bob,